Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Selamat pagi adik-adik, selamat kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Tetap dengan edisi sekolah minggu di rumah saja. Adik-adik masih ingat nggak minggu yang lalu kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang seorang tokoh, siapa namanya? Ya, Paulus. Kita masih tetap dengan edisi perjalanan Paulus dalam memberitakan firman Tuhan kemanapun Tuhan menyuruh Paulus pergi. Ya, adik-adik, satu kali Paulus ini dia akan pergi ke satu kota, namanya kota Phoenix. Ya, perjalanan ke sana Paulus itu harus naik kendaraan kapal, ya, karena zaman dulu itu tidak ada pesawat terbang, ya. Kendaraan yang paling bisa dipakai itu adalah kalau nggak kapal, ya kuda. Itu kendaraan yang umum yang mereka gunakan, ya. Paulus di sini adalah sebagai seorang tawanan. Paulus di sini sebagai seorang tawanan. Tawanan itu artinya adalah seorang yang dipenjara, ya, seorang yang dipenjara. Lalu Paulus ini dia bilang sama nahodanya, ya, kalau kapal itu biasanya ada seorang yang mengendarai, ya, yang mengendarai, yaitu dinamakan nahkoda. Dia bilang sama nahodanya, kayaknya cuacanya kurang bagus deh kalau kita pergi gitu ya ke kota Phoenix. Kelihatannya cuacanya kurang oke seperti itu. Tetapi nahoda ini memaksa diri untuk tetap membawa kapal ini ke satu kota yang namanya kota Phoenix. Kenapa? Karena saat itu adalah saat musim dingin, ya. Mereka akan membawa, nahoda ini akan membawa penumpang ke kota Phoenix ini karena akan menghabiskan waktu selama musim itu di kota tersebut, ya. Lalu karena Paulus adalah seorang tawanan, dia sudah menyampaikan bahwa jangan pergi karena cuacanya tidak baik, tetapi nahoda itu tetap memaksa untuk membawa kapal itu berlayar sampai dengan ke kota Phoenix. Lalu ketika kapal itu berlayar, lalu terjadilah tiupan angin, ya. Tiupan angin, kemudian ada gelombang yang besar, gelap gulita, itu dinamakan badai. Adik-adik pernah nggak naik kapal? Ya, kayak hari ini nih, Kalina nih cerita firman Tuhan sedang ada di kapal, ya. Di kapal itu dia bisa bergerak karena apa? Karena ada ombak. Tetapi kalau ombak atau gelombangnya itu besar, kemudian ada badai, adik-adik pasti rasanya takut, ya. Seperti itu, sama seperti ini. Paulus ada di kapal itu, kemudian terjadilah badai yang besar, dan badainya terjadi bukan hanya cuman sejam, 2 jam, tapi berhari-hari, sampai akhirnya mereka membuang sebagian yang ada, barang-barang yang ada di kapal itu. Maksudnya kenapa? Supaya kapal itu tidak tenggelam, karena makin lama air lautnya juga akan masuk ke kapal itu dan kapal itu nanti bisa tenggelam. Tapi ternyata usaha itu tidak mendatangkan hasil. Ya, mereka yang ada di kapal itu ketakutan. Tapi lalu langsung di situ Paulus yang ada di ruang bawah, dia naik, dia ketemu dengan orang-orang yang ketakutan itu dan dia ketemu dengan nahoda kapal itu. Paulus bilang gini, kan saya sudah sampaikan bahwa kita nggak usah berlayar, tetapi engkau memaksa. Tetapi engkau perlu ketahui, semalam seorang malaikat datang menjumpai aku dan menyampaikan apa yang
Tuhan akan perbuat terhadap kapal ini. Tidak ada satu orang pun di kapal ini yang akan binasa kecuali kapal ini. Kapalnya boleh hancur ya, tetapi orang yang ada di kapal itu mereka akan selamat ya. Lihat di sini, Paulus juga pasti takut ya waktu ada badai, tetapi ketika malaikat Tuhan datang, ketika malaikat Tuhan dan Tuhan menjumpai Paulus, menyampaikan janjinya bahwa akan memberikan keselamatan kepada bukan hanya Paulus tetapi orang-orang yang ada di kapal itu, Paulus menjadi percaya. Rasa takut yang dialami oleh Paulus berkurang dan bahkan hilang. Orang-orang yang ada di sana pun percaya apa yang disampaikan oleh Paulus. Paulus bilang gini, tetapi kita harus pergi ke satu pulau supaya kapal ini bisa bersandar di sana. Lalu kapal itu pun dibawa ke satu pulau dan mereka berhenti di sana. Mereka tetap mengalami badai, tetapi kita lihat di sini, karena ada Tuhan, karena ada malaikat Tuhan, karena ada pertolongan Tuhan, orang-orang yang ada di kapal itu yang tadinya takut dengan badai itu diberikan kekuatan oleh firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyapa Paulus dan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan melalui Paulus bahwa tidak ada satu orang pun yang ada di kapal itu akan binasa. Ya, kita lihat adik-adik, seburuk apapun badai dalam hidup kita, Tuhan Yesus akan mendampingi kita, Tuhan Yesus akan menolong kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ayat hafalan kita minggu ini, Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera. Mereka yang takut ada di kapal itu setelah mendengarkan firman Tuhan diberikan kekuatan dan hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera dan diberikan perlindungan oleh Tuhan Yesus. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 3. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Kami percaya Tuhan selalu menjaga kami dan menolong kami dimanapun kami berada. Dan kami mau terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan apapun yang terjadi. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Yesus yang menjadi juru selamat kami akan melindungi dan menolong kami dan memberikan kami damai sejahtera. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan Roh Kudus mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ingat ayat hafalannya adik-adik, Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai, artinya Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kesehatan. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah sekolah minggu tetap dengan edisi di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.